pagi saudara, selamat berbakti kembali dalam online streaming saat pagi hari ini. Kita akan mulai kebaktian ini dimanapun Anda berada, dimanapun saudara, Bapak Ibu berada. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, mari kita angkat tangan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Terima kasih dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. One more time, dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau kami sembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami
merasakan indahnya cinta kasih-Mu Bapa, merasakan jamaah-Mu. Terima kasih Tuhan, jamah anak-anak-Mu Tuhan. Semua yang punya masalah, jamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, lembutkan hati kami. Biarlah Roh Kudus yang berbicara, mengalir
To you only, you deserve the glory. You are worthy of it all. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang patut dan layak ditinggikan. Sini dalam nama, sini nama, sini. Berkati anak-anakmu Tuhan, yang sedang melihat, yang sedang mendengar pujian ini. Berkati. Sini nama, sini nama, sini. You are worthy of it all. Thank you, Lord. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Thank you, Lord. Oh, Kau sudah menjamah kami, Tuhan. Melegakan hati-hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu indahnya masuk hadirat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saatnya Engkau berbicara, Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami membuka pikiran kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu masuk dalam hidup kami, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami diberkati dan kami memberkati Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami ucap syukur buat kasih-Mu. Terima kasih, Bapa. Saatnya hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi. Biarlah Roh Kudus melingkupi, dan Engkau-lah yang berbicara, Bapa. Kami siap, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Thank you. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh rasanya tanpa khotbah, hadirat Tuhan luar biasa di dalam ruangan ini. Kemuliaan Allah ada di tengah-tengah sini. Puji nama Tuhan. Saudara, selamat beribadah dimanapun engkau berada pada saat ini. Di rumah. Mari saudara, rasakan hadirat Tuhan yang ada. Biarlah hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat, hari kemuliaan bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita akan mulai hari ini akan firman Tuhan. Saya akan berbicara mengenai bangkit dari keadaan terpuruk. Minggu ini adalah minggu ke-6 kita masuk di dalam karantina. Dengan adanya wabah corona, kita diharuskan untuk stay at home. Tetapi saudara, hal ini tidak mengurangi untuk kita berbakti kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-10. Mari saudara yang di rumah juga buka Alkitab saudara. Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan untuk saudara. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan saudara.
Firman Tuhan ini sungguh sangat menguatkan untuk kita semua di saat-saat ini di mana COVID-19 sedang melanda di seluruh dunia. Saat ini dunia sedang mengalami masa-masa ketakutan, masa-masa kekhawatiran apa yang akan terjadi untuk selanjutnya. Saat ini kita semua sedang mengalami ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, jangan kamu takut. Saudara, banyak orang yang mengalami keadaan yang terpuruk saat ini. Banyak orang yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di saat ini. Mereka harus diam di rumah, tanpa pekerjaan, tanpa ada penghasilan. Tapi tiap hari tetap harus mengeluarkan uang, bukan? Harus membayar bil, harus membayar beli makanan. Semuanya itu yang membuat setiap orang stres. Lalu apa yang akan kita lakukan sebagai orang percaya, saudara, untuk menghadapi masalah ini? Apakah kita imun dari ketakutan ini? Saudara, ketakutan adalah suatu respon emosi untuk setiap orang. Sama halnya seperti rasa kebahagiaan, rasa kemarahan, kesedihan. Ini adalah salah satu respon emosi dari tiap orang. Ada dua macam ketakutan, saudara. Yang pertama, yaitu ketakutan, perasaan takut yang normal. Perasaan takut yang normal ini adalah perasaan yang Tuhan berikan kepada kita setiap orang, supaya kita bisa peka terhadap suatu bahaya. Kalau kita tidak peka terhadap bahaya, saudara, ini menjadi luar biasa, akan membahayakan diri kita. Contohnya, saudara, takut yang normal. Misalkan saudara melihat sesuatu yang saya pernah alami beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika saya baru saja pindah ke rumah saya. Malam hari saya buang sampah. Tanpa saya melihat, begitu saya tutup tempat sampah itu, ada binatang yang sangat besar. Kapasem, matanya nyala, warna biru, membuat saya sangat takut saat itu, saudara. Karena jaraknya antara binatang itu dengan saya tidak kurang dari 3 feet atau 1 meter. Kalau dia lompat, itu langsung bisa membuat saya. Di situ Tuhan memberikan kita rasa peka untuk kita mengalami ketakutan. Akhirnya dengan rasa seperti takut itu, saya mulai mundur setapak demi setapak sambil saya berdoa, Tuhan lindungi saya, lindungi saya. Dan ini perasaan peka yang Tuhan berikan, saudara. Yang kedua, yaitu perasaan takut yang abnormal. Perasaan takut yang tidak realistik. Perasaan takut yang berkelebihan. Perasaan takut yang membuat kita tidak melihat secara objektif atau secara realistik. Dan perasaan ini dapat mengganggu stabilitas emosi kita. Dan ini yang sangat berbahaya, saudara. Dan ini yang Tuhan katakan, jangan takut. Ketakutan itu cara kerjanya seperti kaca pembesar, saudara. Kalau kita lihat kaca pembesar, suatu objek yang kecil itu menjadi besar. Benar? Ini kaca pembesar. Nah, sesuatu yang besar ini sehingga fokus kita dari yang kecil, akhirnya fokus kita melihat sesuatu fokus yang besar. Dan akhirnya mata kita tidak melihat sesuatu yang secara realistik lagi. Hingga membuat kita menjadi takut sehingga kita kehilangan iman kita. Hal ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Namun, saudara, ketakutan akan menjadi masalah besar kalau ketakutan ini terus-menerus menghantui kehidupan seseorang. Kalau ketakutan ini tidak pernah berhenti, hal ini akan menjadi masalah. Karena apa? Ketakutan yang dialaminya sudah menguasai sehingga akan merampas damai sejahtera yang ada di dalam diri kita.
akan merampas semua iman yang ada di dalam hati kita. Sehingga ketakutan ini akan menjadi momok di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada 365 kata jangan takut. 1 tahun ada 365 hari, saudara. Berarti Tuhan berkata kepada setiap kita, tiap hari jangan takut. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita setiap hari, jangan takut. Apapun yang engkau hadapi, masalah apapun yang engkau ada, penyakit apapun, mungkin saat ini engkau sedang mengalami kesusahan. Mungkin bisnis engkau di dalam kehancuran, pekerjaan engkau di dalam keadaan the end. Mungkin penyakit engkau yang terus menerus yang belum sembuh sehingga engkau katakan ini menjadi ketakutan. Mungkin perkawinanmu sedang di ujung tanduk, saudara. Tapi Tuhan katakan, janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak pernah gagal, saudara. Setiap hari dikatakan jangan kamu takut. Apa yang saudara sedang takutkan saat ini? Dia yang memiliki isi dunia ini, saudara. Dia yang mengontrol setiap kehidupan kita. Dia berkata, jangan takut. Tetap teguh di dalam imanmu. Saudara, ada sebuah kisah. Seorang yang bekerja di bagian bagian pendingin frozen, ya. Pada suatu kali setelah semuanya selesai, dia harus mengecek tiap-tiap pintu. Saat itu, saudara, pada saat dia mengecek, tanpa dia sadarkan pintu itu tertutup. Sehingga dia coba untuk mengetuk. Tidak ada orang yang dengar karena dia adalah orang yang terakhir di dalam warehouse itu. Saat itu dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia coba ketok, dia coba teriak, help, help, but nobody help. Dia ketok sampai dia kelelahan, dia ketakutan luar biasa. Pikiran emosinya sudah tidak realistik lagi, saudara. Dia katakan, saya pasti mati di tempat ini. Karena ini tempat yang dingin, suhu yang minus, yang membekukan. Saya pasti mati. Pikirannya dia adalah pikiran saya pasti mati. Tidak ada iman di dalam hidupnya untuk dia berdoa. Apa yang terjadi, saudara? Esok harinya, ketika mulai dibuka kantor, ada seseorang membuka lemari itu. Dia menemukan orang itu sudah mati di pojok daripada ruangan itu. Bingung orang ini. Akhirnya dicek. Saudara tahu, ketakutan yang tidak realistik. Ternyata dia mati bukannya karena beku dari ruangan itu. Dia mati karena ketakutan. Sebab ternyata suhu ruangan itu adalah suhu ruangan yang normal, saudara. Seperti yang kita sekarang rasakan. Bukannya suhu di bawah kebekuan. Ini ketakutan yang gak normal. Yang seringkali mematikan iman kepercayaan kita sama Tuhan. Bukankah seringkali kita melihat masalah kita lebih besar dari Tuhan kita? Bukankah seringkali kita melihat bahwa penyakit kita lebih daripada Tuhan yang mampu menyembuhkan kita? Padahal janji Tuhan, aku adalah penyembuhmu. Immanuel, aku beserta dengan engkau. Saudara, apa yang sedang engkau alami saat ini? Mungkin engkau dalam keadaan terpuruk. Tapi hari ini bangkit, saudara. Tuhan katakan jangan takut. Aku menyertai engkau. Saudara, yakini Allah ada bersama dengan engkau. Allah selalu beserta
Dan penyertaan Allah adalah sempurna adanya. Amin. Saudara, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan yang saat ini dirasakan oleh banyak orang, bahkan seluruh dunia yang dalam menghadapi coronavirus. Negara-negara besar semua mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, tidak tahu apa jalan keluarnya. Tapi di saat-saat ini, orang mulai kembali kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Jawabannya hanya satu. Yesus adalah jawaban hidup kita. Amin. Mungkin kita salah satunya yang takut. Tapi jangan ketakutan itu merebut iman kita, merebut kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi mari saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak janji di dalam firman Tuhan yang selalu menguatkan, meneguhkan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika janji itu, saudara mulai aminin. Ketika janji Tuhan katakan jangan takut, aku akan memberikan kau jalan keluar. Imani saudara, percaya, pasti Tuhan akan genapi. Saudara, hidup ini bagaikan seorang pelukis. Saya pernah melihat seorang pelukis, saudara. Kalau saudara pergi ke Santa Monica tuh ada promenade, banyak sekali orang-orang melukis. Waktu itu ada seorang pelukis. Di kanvasnya yang tadinya putih, dia mulai melukis dengan warna hitam semua. Saya berpikir kenapa warna hitam? Kemudian dia campur dengan warna-warna lain yang sepertinya benang kusut. Yang dia cuma coret-coret, saudara. Semua orang melihat apa ini yang sedang dibuat oleh pelukis ini. Dan apa yang terakhir, saudara? Begitu selesai semuanya, keluarlah suatu lukisan yang begitu indah sekali. Pemandangan yang sangat menakjubkan. Demikian juga Tuhan kita adalah pelukis yang agung. Amin. Dia melukis untuk hidup setiap orang. Mungkin saat ini dia sedang melukis hidup engkau semua menjadi hitam. Semua penuh dengan benang kusut. Puzzle yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi ingat, dia belum selesai, saudara. Tuhan belum selesai membuat suatu karya yang besar untuk hidupmu. Dia sedang melukis sesuatu yang indah untuk hidup engkau. Dia sedang merendah untuk hidup engkau. Jangan takut. Miliki iman. Dia sedang melakukan sesuatu yang baik di balik semua gelap, di balik semua akan benang-benang kusut. Sesuatu yang indah akan terjadi. Oleh karena itu saudara, mari hadapi masalahmu. Hadapi persoalanmu. Jangan pernah lari dari persoalan yang engkau hadapi. Tapi hadapi bersama Allah. Segalanya akan menjadi baik. Segala sesuatu akan baik adanya kalau kita berjalan bersama dengan Allah. Lalu bagaimana supaya kita tidak mengalami takut? Di dalam Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman dan rasa aman bagi kita, saudara. Jadi bagaimana untuk kita tidak takut? Yaitu nomor satu, dekat kepada Allah. Karena Ia yang akan memberikan ketentraman untuk hidupmu. Yang akan memberikan damai sejahtera yang ada daripadanya di dalam hidup engkau. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Dia Allah yang setia, saudara. Dia Allah yang sangat mengasihi engkau. Dia rindu untuk selalu hidup dekat kepadamu. Mari saudara, dekatkan diri engkau kepadanya. Maka dia yang akan bertindak melawan masalahmu. Yang kedua saudara,
Bagaimana agar kita tidak takut? Kita lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, hidup dekat kepada Tuhan. Yang kedua, bukan saja engkau harus hidup dekat kepada Tuhan. Banyak orang yang hidup dekat kepada Tuhan. Banyak orang yang rajin ke gereja. Tapi saudara, dia tidak mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Dia hidup kepada Tuhan, tapi dia masih memegang ketakutan, kekhawatiran, masalah. Dia masih hold, I cannot release, Lord. This is too big, I don't know how. Tapi di sini Tuhan katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan, artinya saudara, masalah apa yang engkau sedang hadapi, engkau serahkan semuanya kepada Tuhan. Engkau yang hidup sudah dekat kepada Tuhan, engkau serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi jangan engkau pegang terus masalahmu ini. Tapi mari taruh harapan engkau kepada Tuhan. Maka semuanya ini akan diberikan kepadamu. Saudara, jika kita mau diberkati Tuhan, maka kita harus benar-benar percaya, saudara. Dan kita mau berserah kepada Tuhan di saat-saat apapun yang sedang saudara hadapi. Meskipun saudara harus berjalan di atas kerikil yang tajam, yang melukai akan kakimu, Tuhan akan membalut lukamu. Dia Allah yang setia. Meskipun engkau harus melewati badai, saudara, Allah akan beserta dengan engkau. Tongkat dan gadanya, inilah yang menjadi kekuatan hidup kita. Saudara, meskipun kita harus kehilangan segalanya, tapi Allah akan berikan apa yang terhilang menjadi milik engkau kembali. Bahkan lebih dari apa yang terhilang. Kita harus tetap percaya pada Yesus. Kuncinya percaya dan berserah kepada Tuhan. Keadaan boleh mengancam saudara, tapi jangan sampai iman kita lari daripada kita. Jangan sampai iman ini menjadi ciut melihat pemandangan. Seperti kita melihat kaca pembesar yang masalah yang tidak ada artinya menjadi berarti besar. Tapi mari saudara, kita mulai untuk menaruh janji-janji Tuhan di dalam hati kita. Mungkin kita mengalami penderitaan, namun tidak akan menjadi pribadi kita lemah. Amin. Justru dalam penderitaan, serahkan dirimu, maka kuasa Allah akan bekerja. Saudara, di dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa janji Tuhan. Tidak pernah orang yang percaya ditinggalkan seorang diri. Amin, saudara. Apa yang menjadi ketakutan saudara saat ini? Apa yang menjadi masalah? Setiap orang pasti punya rasa takut. Saudara, 4 tahun yang lalu, saya pernah mengalami rasa takut yang luar biasa. Ketika dokter mendiagnosa saya, kalau saya punya breast cancer, saya ada payudara. Saat saya mendengar dokter memvonis kalau saya ada cancer, saudara, perasaan takut luar biasa. Karena saya berpikir cancer at the end adalah kematian. Saat dokter melihat saya dan saya hanya memandang, dia bilang, Lucy, are you okay? I said, yes, I'm okay. Tapi dalam hati, no, I'm not okay. Ketika saya meninggalkan dokter, saya menuju ke mobil saya. Di situ saya menangis, saya teriak, Tuhan,
Tuhan, kok bisa ya saya ada cancer? Saya menangis, saya takut sekali saudara. Kemudian pada saat saya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan saya menangis, dan keadaan saya melihat ini sesuatu yang sangat besar, bahwa sesuatu akan diakhiri dengan kematian. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau mati sekarang ini. Tuhan, saya mau hidup. Saya masih ingin berguna, saya ingin melayani Tuhan. Di saat ketika saya berdiam diri, saya mendengar suara berbicara, jangan takut, jangan takut. Saudara, ketika ada suara ini membuat iman saya bangkit. Lalu saya katakan, what's going on with me? I know my God is greater than my cancer. I know that my God is everything. And I know He's able to heal me. Ketika saya pulang saudara, saya katakan saya tidak mau membuat keluarga saya menjadi sedih. Saya tidak mau membuat keluarga saya menjadi takut karena saya. Tapi saat itu saya katakan, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk menghadapi ini. Saya percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya pegang akan firman Tuhan ini. Ketika pulang ke rumah, keluarga saya sudah menanti apa hasilnya. Saya bilang hasilnya oke-oke saja. Dokter katakan bahwa ada cancer di dalam, breast cancer di dalam saya punya payudara sebelah kanan. Saya berbicara tenang, tapi anak saya, no way mami. Saya bilang, it's okay, pasti sembuh. Padahal beberapa menit yang lalu saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi begitu ketemu berjumpa dengan Tuhan, suara Tuhan berkata, jangan takut. Di situ ada suatu pemulihan terjadi, suatu pemulihan yang terjadi di dalam hati saya. Iman saya dinaikkan oleh Tuhan. Yang tadinya rendah, Tuhan mulai abuse. Mulai saya percaya. Saudara, akhirnya saya harus mengalami operasi. Diangkat sel kanker saya. Setelah diangkat, harus dicek seberapa ganasnya penyakit ini. Saudara, beberapa hari kemudian setelah itu dokter telepon saya, Lucy, can you come back to my office? Saya tanya, what's going on? Is this good or bad? I will tell you later. Saya udah tahu, something bad is happen. Karena dokter tuh, kalau sampai nelfon kita ada sesuatu. Kemudian saya pergi, tapi anak saya tidak membiarkan saya pergi seorang diri. Dia tahu nih mami nih lagi mengumpankan sesuatu. Tetapi saudara, akhirnya saya ditemani. Dokter bilang, I'm so sorry. That's the cancer yang namanya lymph node itu sudah pindah. Bukannya di payudara lagi, sudah mulai menyebar. Waktu saat saya mendengar kata-kata dokter ini, saudara, karena Tuhan sudah katakan jangan takut. Di saat itu saya cuma bilang, oh okay, so what can I do now? Begitu tenangnya saya. Sampai dokter melihat, are you okay Lucy? Yes, I'm okay. Because I believe my God will heal me. He is the healer. Oke, akhirnya saya dioperasi lagi saudara. 1 minggu itu 2 kali operasi. Tetapi tidak ada rasa takut yang luar biasa. Bukan saya membuat-buat untuk saya tidak takut, tapi roh yang ada di dalam saya yang membuat saya menjadi semangat. Saya tahu sesuatu Tuhan sedang kerjakan di balik dari penyakit ini. Sesuatu untuk menjadi kesaksian. Setelah saya mengalami saudara, dokter bilang, oh ya, this is nggak terlalu ganas-ganas sekali, tapi tetap kamu harus treatment. Saya harus melakukan 33 kali radiation setiap hari. Saudara bayangin, 33, rasanya tiap hari ke kantor dokter aja udah bosan. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih, ini hari yang terakhir
terakhir saya diradiasi. Dokter tanya, apa yang kamu alami? Kamu mengalami kesakitan atau kamu mengalami suatu burn? Saya bilang, tidak dokter, sama sekali. Kamu gak buat-buat kan? No, saya sama sekali tidak mengalami kesakitan. Oke, setelah selesai, congratulations, you already done. I will see you in a month. Saudara, setelah itu semua selesai, esok harinya apa yang terjadi dengan diri saya, saudara, di situ saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Tidak pernah saya mengalami sakit seperti yang saya alami saat itu. Saya hanya bisa menangis teriak setiap hari, saudara. Kenapa seluruh tubuh saya, khususnya bagian dada ini, seperti dibakar dari dalam. Yang tidak bisa pakai kipas, pakai apapun. Setiap keluarga saya mencoba memberikan apa, tidak bisa menolong saya, saudara. Si bakar, saya cuma bisa teriak. Di dalam teriak saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkanku. Terima kasih Bapak, walaupun ini terasa terbakar, tapi aku tahu Tuhan, Engkau sudah membuat aku sembuh. Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, kesembuhan yang ada di dalam hidupku. Saudara, 1 minggu saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Seperti saya dibakar semuanya. Enggak ada satu pun yang bisa memegang diri saya, saudara. Even baju saya nggak bisa menempel. Saudara semua nggak ada yang tahu di sini. Nggak pernah saya suka cerita, tapi hanya Tuhan. Saya cuma datang kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya penolongku. Saat itu saya cuma berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan, aku kuat menanggung ini semua oleh karena Engkau yang memberikan kekuatan. Saudara, mungkin kau pernah mengalami seperti apa yang saya alami. Tapi jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah give up. Tuhan beserta dengan engkau. Dia sedang membuat hidupmu, merangkai hidupmu satu persatu. Hidup ini bagaikan puzzle yang kita tidak tahu, saudara. Tapi Dia sedang menyusun untuk hidup kita akan menjadi sesuatu yang indah. Amin, saudara. 2 bulan yang lalu, setelah 4 tahun, kembali saya ke dokter, terakhir dicek lagi. Saudara, apa yang dokter katakan? Congratulations Lucy, you are free of cancer. Haleluya, saudara. You are free, you are free. Kalau saat itu saya takut, saya hanya merenungi nasib saya. Mungkin saya mati oleh karena ketakutan saya. Tetapi saya harus bangkit dari keadaan yang terpuruk. Kita harus bangkit, jangan melihat masalah kita, jangan melihat apa yang sedang kita hadapi, tapi pandang Dia yang jauh lebih besar dari masalah kita. Pandang, serahkan hidupmu, serahkan masalahmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak. Kalau saat itu saya terpuruk, saya tidak ada saat ini di hadapan saudara. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Apa yang menjadi keadaanmu saat ini? Mungkin tiap orang memiliki degree yang berbeda, masalah yang berbeda, tapi satu hal yang sama. Hidup dekat kepada Allah, serahkan masalahmu kepadanya, maka semuanya akan ditanggungkan. Semua masalah apapun yang kau hadapkan, segalanya akan baik. Ia membuat indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, engkau yang di rumah, yang sedang menyaksikan akan acara ini, apa yang menjadi masalahmu engkau? Engkau sedang mengalami penyakit, rumah tangga engkau sedang dalam keadaan kacau, atau mungkin pekerjaan, bisnis engkau. Mari kita berdoa, saudara. Kalau engkau ada yang sakit, saudara, mari saya minta saudara yang di rumah sikap doa.
Mari kita berdiri, saudara. Kita serahkan semua. Kalau engkau sakit, pegang di mana rasa sakit engkau. Hari ini Dia akan menyembuhkan engkau. Hari ini Dia akan menyelesaikan masalahmu. Hari ini akan terjadi revival di dalam hidupmu. Walaupun masih akan masih gelap, tapi percaya Allah beserta dengan kita. Mari angkat tanganmu, saudara. Engkau yang di rumah, angkat tanganmu. Berdoa sungguh-sungguh. Dia ada di tengah-tengah kita. Walaupun engkau tidak ada di dalam ruangan gereja, tapi kasih kuasa Allah tidak pernah terhalang dimanapun engkau berada. Terima berkat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima jalan keluar. Terima semua kemenangan di dalam hidup engkau. Mari kita berdoa. Bapa, hamba boleh berhenti untuk berdoa, ya Yesus. Tapi firman engkau tidak akan pernah berhenti. Firman engkau yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengangkat tangan. Mereka yang sedang mengalami masalah saat ini. Apapun masalah mereka, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Engkau. Engkau angkat demi nama Yesus ya Tuhan. Berikan kami iman untuk percaya kepada Engkau. Ajar kami untuk hidup dekat kepada Engkau. Ajar kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk mereka yang sakit Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Darah-Mu yang berkuasa yang akan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita naikkan pujian. I surrender. I surrender, Lord, all to Jesus, my blessed Savior. I surrender, Lord. I surrender. Terima kasih buat Ibu Lucy yang telah memberikan firman-Nya. Dan biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan saya akan memberikan pengumuman beberapa di sini untuk persembahan persepuluhan dan persembahan bisa dilakukan melalui dua cara, Seal dan Chase Bank. Bisa dilihat di sana akunnya berapa. And then untuk home prayer meeting Wednesday, April 29 at 8 p.m. by Zoom. Connect with the Zoom. And then online prayer meeting Friday, May 1st, 8 p.m. and with Zoom too. Thank you and God bless. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Maka segala keterpurukan yang kita alami, Tuhan akan mengubahkan menjadi sukacita. Saya teringat Mazmur 5 ayat yang 11. Demikian firman Tuhan berkata bahwa tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihimu. Puji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita
Dan kita percaya bahwa Tuhan begitu luar biasa ada di pihak kita. Dia membela dan memberkati, memperhatikan saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan menjadi biji mata Tuhan. Dan inilah yang kita pegang, sukacita kita bahwa Dia sungguh menghargai kita menjadi milik kepunyaannya. Mari satukan hati kita untuk kita menutup ibadah kita dengan doa dan berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran yang Kau sudah sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Ibu Lucy Parsono. Tuhan, kami percaya firman ini menjadi remah, menjadi kekuatan, menjadi perlindungan, bahkan yang membangkitkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kami alami saat hari ini, apapun bentuknya, apapun juga persoalannya, sakit penyakit, finansial, kehimpitan dan sebagainya yang kami alami Tuhan, itu tidak akan mengubahkan iman kami kepadamu ya Bapa. Karena Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan kami. Seperti Raja Daud berkata bahwa dari manakah pertolongan itu datang? Dari gunung yang akan kami lihat adalah pertolongan daripada Engkau ya Yesus. Engkaulah satu-satunya yang menjadi kekuatan kami, yang tidak akan mengubahkan kepercayaan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat hari ini segala kesaksian yang dialami hamba-Mu juga Ibu Lucy, itu juga akan menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Walaupun bentuk yang berbeda, tetapi satu sumbernya, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah. Engkau akan menolong kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap orang yang sudah mendengar, menonton, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin tangan kuasa-Mu bekerja dan memberkati setiap orang dari manapun, di lokasi setiap yang berbeda. Tetapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan sanggup menjamah setiap orang yang sudah menonton dan beriman kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu saat hari ini. Kedangkan kepada Tuhan yang akan memenuhi dan memberkati hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kau saat siang hari ini, hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan bertindak, hidupku hanya ditentukan
oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga